Yo, selamat pagi. Yo, pagi. Tumben gue bangun pagi. Biasanya pagi baru tidur, sekarang pagi baru bangun. Ada yang menarik nih, status Facebook dari Lutfi Asyaukani. Kalau nggak salah background dia itu filsafat ya. Nah, dia bikin status yang cukup ramai diperbincangkan di kalangan mahasiswa atau penggiat filsafat ya. Judul Facebooknya itu judul postingannya itu mengapa filsafat bangkrut. Status berikut sebelumnya itu tentang apa nih, guna filsafat ya. Kemudian karena ramai diperbincangkan bla bla bla, ada pro kontra, muncullah postingan berikutnya tentang jurusan filsafat ya, klarifikasi dia. Sebenarnya mah gak perlu klarifikasi gitu ya. Tapi gue yakin ini apa ya? Status kegelisahan gitu ya dari seorang senior yang sudah melanglang buana mengarungi dunia filsafat. Gue coba untuk analisa sedikit ya. Banyak hal yang terminologi yang gue pahami, ada juga bahasa-bahasa yang gue tahu tapi belum mendalami juga gitu ya. Ada beberapa paragraf tapi tulisan menarik gitu ya. Cuma gue bacain aja lah ya. Gue bacain paragraf. Judulnya itu mengapa filsafat bangkrut tanda tanya. Paragraf pertama. Sebagian orang mengatakan bahwa filsafat telah mati. Oh, itu banyak tuh, benar itu. Baik itu dari kalangan A, kalangan B gitu ya, aliran A, aliran B gitu. Banyak yang mengkritisi gitu ya. Sejauh mana perkembangan filsafat itu, apakah stagnan, bahkan bukan hanya stagnan tapi memang udah tidak ada perkembangan, ya udahlah mati gitu kira-kira. Yang dimaksud dengan pernyataan ini tentu filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu ya. Filsafat sebagai cara manusia bertanya dan mencari kebenaran akan filsafat sebagai cara manusia bertanya dan mencari kebenaran, tanda petik ya, akan terus hidup. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tak akan pernah mati sampai kapanpun. Nah, jadi dia pada akhirnya mencoba untuk membedakan dua terminologi filsafat. Jadi filsafat yang mengarah kepada fakultas gitu ya. Fakultas filsafat gitu. Di universitas kan ada fakultas tarbiyah gitu ya, ada fakultas syariah, ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, filsafat bagian dari fakultas yang ada di salah satu universitas. Kemudian filsafat dimaknai juga sebagai cara manusia untuk selalu mempertanyakan tentang apa yang dia pertanyakan gitu ya, tentang yang dia pikirkan, tentang yang dia lihat, tentang yang dia dengar, tentang yang dia ketahui, dipertanyakan terus, dan itu merupakan sebuah ikhtiar dalam mencari jawaban akan kebenaran gitu ya. Jadi ada dua terminologi itu, dua pemaknaan filsafat. Nah, ini clear ya, paragraf pertama tuh clear. Saya sepakat dengan pernyataan dari Lutfi Asyaukani ini. Nah, saya itu baru masuk ke salah satu terminologinya, bahwa saya masuk di Fakultas Usuluddin, bahkan di UIN mah fakultas filsafat bukan fakultas tapi salah satu prodi, program studi ya. Zaman 2009 saya namanya itu Akidah dan Filsafat Islam gitu ya. Kalau sekarang itu ada dibeda jurusannya, dirubah-rubah saya namanya itulah, disesuaikan dengan nomenklatur yang baru. Kemudian masuk ke paragraf kedua. Apakah robot punya kesadaran? Apakah etika bisa dibangun di atas biologi?
adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang terus hidup. Hanya saja, ya, pertanyaan-pertanyaan itu kali ini lebih cocok dijawab oleh para saintis, oleh para ilmuwan gitu ya. Bukan filosof, kata dia, bukan filosof. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apakah robot yang sekarang sedang berkembang gitu ya, ada mobil canggih gitu, ada gadget, kemudian dan sebagainya, sesuatu yang sifatnya itu sains modern gitu ya, penemuan-penemuan sains modern, apakah memiliki kesadaran atau tidak. Kemudian apakah etika gitu ya bisa dibangun di atas biologi, artinya memang di dalam tubuh kita sebagai makhluk biologis gitu ya, apakah bisa dibangun sebuah perilaku, kemudian sebuah attitude. Etika itu umum ya, etika itu umum. Nah, di background ada etika yang baik, ada etika yang buruk gitu ya. Kalau dalam istilah Islam itu disebut dengan etika itu sama dengan akhlak gitu. Jadi akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk gitu ya. Tidak berakhlak loh gitu kira-kira, karena itu salah pernyataan itu. Ya tetap berakhlak gitu ya, tetapi akhlaknya itu ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan tentang tadi gitu ya, apakah robot punya kesadaran atau tidak, kemudian apakah etika bisa dibangun di atas biologi atau tidak gitu ya, itu cocoknya dijawab oleh para saintis, bukan oleh para filosof, katanya kan gitu. Para saintis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu adalah filosof yang sebenarnya. Nah, di sini nih ada mulai agak bingung dia dalam mendudukan terminologi gitu ya. Jadi dia udah membagi dua hal, ada saintis, ada filosof gitu ya. Ada saintis, ada filosof. Saintis itu mereka gitu ya, yang mendalami keilmuan fisika gitu ya, sains modern, sains dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga filosof gitu ya. Filosof ini masih belum dijelasin kalau di sini gitu ya. Filosof itu apakah dia yang masuk ke jurusan filsafat atau ke fakultas filsafat, atau mereka yang mempertanyakan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan untuk mencari kebenaran itu. Nah, di sini nih terminologi filosof itu belum dia jelaskan duduk perkaranya seperti apa, atau definisi dari filosof itu apa. Gitu ya. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya baru para saintis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu. Nah, jika ada saintis yang menjawab pertanyaan tentang robot punya kesadaran atau tidak gitu ya. Kemudian itulah baru disebut sebagai filosof sejati gitu ya. Nah, jadi nyaru tuh. Jadi membaur tuh antara terminologi saintis dengan terminologi filosof gitu ya. Gitu. Jadi dia ingin bilang bahwa ini saintis, ini filosof gitu ya. Tapi saintis yang menjawab filosof yang tidak menjawab pertanyaan itu bukan filosof tentunya, mungkin ya dalam pikiran dia. Dan saintis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang meneliti gitu ya, mengobservasi, yang menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan tadi, itu dua pertanyaan tadi, itu baru disebut filosof sejati. Udah aja sebut bahwa saintis itu filosof gitu kira-kira kan. Sesederhana itu sebenarnya itu. Jadi pada akhirnya saintis sama dengan filosof gitu kira-kira. Tapi belum tentu filosof adalah saintis, kan begitu dalam cara berpikir seperti ini. Meski sebagian para saintis kerap menolak dan merendahkan filsafat. Nah, tapi memang ada problem juga gitu ya di kelompok saintis itu ya. Gue saintis, gue ilmuwan gitu ya. Gue gak mau disebut seorang filosof gitu ya. Nah, meskipun nanti kita kan kalau membaca gitu sejarah filosof besar gitu ya, bahwa dalam tradisi filsafat klasik pertengahan gitu ya, baik itu pertengahan di Islam maupun pertengahan di Barat itu, rata-rata ya mereka merangkap dua identitas di dalam dirinya. Pertama, identitas sebagai seorang filosof, yang kedua identitas dia sebagai seorang ilmuwan gitu ya. Dan identitas dia sebagai ilmuwan itu bervariatif. Ada ilmuwan yang di bidang biologi, ada yang di bidang fisika, ada yang di bidang geografi gitu kira-kira ya, ada di bidang sejarah, ada di bidang kedokteran dan sebagainya. Jadi rata-rata begitu. Misalkan Ibnu Sina gitu ya, dia identitas pertama dia ya sebagai seorang dokter.
Tapi lambat laun seiringnya berjalan waktu, dia menulis beberapa risalah-risalah filsafat gitu ya. Mulai dari logikanya, metafisikanya, fisikanya, kemudian sampai ke metafisika, sampai ke tasawuf. Kalau di ujungnya itu ya, pada akhirnya ada dua identitas di dalam diri masing-masing individu yang kita kerap sebut sebagai seorang filosof besar. Artinya memang gitu ya, artinya memang di paragraf kedua ini yang saya lihat itu mulai ada ketidakjelasan definisi apa itu saintis, apa itu filosof gitu ya kira-kira. Nah, para saintis, nah tadi udah dibilang bahwa saintis juga rata-rata gitu kan, tapi nggak semuanya. Beberapa saintis kerap menolak bahwa apa yang gue lakuin itu bukan laku filosof gitu loh. Ya ini kerjaan gue aja gitu sebagai seorang saintis, sebagai seorang peneliti. Isu-isu yang membahas, isu-isu yang mereka bahas seperti nyawa, kematian, dimensi lain, Tuhan dan etika adalah soal-soal filsafat. Lanjut ke paragraf ketiga. Lanjut ke paragraf ketiga. Sebagai sebuah disiplin, gitu ya, filsafat telah mati. Ini balik lagi ke paragraf pertama itu ya. Jadi yang dia mempertegas nih, ada taukid gitu ya, ada penegasan pernyataan di paragraf pertama yang ditegaskan lagi di paragraf ketiga. Sebagai sebuah disiplin, filsafat telah mati. Jadi fakultasnya udah mati sebenarnya itu. Meskipun administrasinya tetap hidup, tetap bayaran mahasiswa. Jadi mereka kuliah di fakultas yang mati. Fakultas filsafat di mana-mana mengalami kebangkrutan. Nah ini nih perlu adanya sebuah survei gitu ya dari penggiat filsafat atau dari siapa lah ya, dari lembaga tertentu untuk menyurvei, untuk menyurvei atau melakukan penelitian lebih lanjut apakah benar atau tidak fakultas filsafat di mana-mana mengalami kebangkrutan. Mulai dari Indonesia gitu ya. Indonesia silakan aja cek di Usuluddin, fakultas di Usuluddin UIN Jakarta, di UGM, di UI gitu ya. Kemudian di mana pun lah di Indonesia. Kemudian cek di Inggris gitu ya, di Prancis, Jerman gitu ya. Kita survei bener gak sih, ditanya dekannya gitu, ditanya wadeknya. Kita ke Oxford gitu kan, tanya wadeknya, diwawancara apakah benar fakultas Anda mengalami kematian, mengalami kebangkrutan gitu. Kita lanjut, menarik ini. Nah ini mungkin cara berpikirnya dia deduktif lah ya. Deduktif itu mengambil kesimpulan di ujung gitu ya, mengambil kesimpulan di ujung untuk kemudian dia kelak akan membuktikan pernyataan dia. Atau memang gitu ya, atau memang pernyataan ini pernyataan yang dimunculkan menggunakan pendekatan generalisasi gitu ya. Generalisasi itu dia hanya melihat sampelnya saja gitu kan, cuma ngelihat di fakultas yang pernah dia alamin gitu ya, di mana dia kuliah gitu ya. Bangkrut, udahlah, generalisasi gitu, semuanya bangkrut gitu ya. Maka muncullah pernyataan ini, sebagai sebuah disiplin filsafat telah mati, fakultas filsafat di mana-mana mengalami kebangkrutan. Ini keseluruhan loh, di mana-mana itu. Di mana-mana mengalami kebangkrutan. Nah, ini udah generalisasi. Tapi kita belum tahu dia menggunakan pendekatan deduktif atau generalisasi gitu ya. Kalau deduktif ya kita kasih kesempatan kepada Lutfi Saukani gitu ya. Kita kasih kesempatan kepada Lutfi Saukani untuk membuktikan pernyataan ini apakah benar atau salah. Tetapi kalau misalkan generalisasi ya janganlah gitu ya. Abang kan tahu sendiri generalisasi itu ya lemah gitu ya untuk bisa dipertanggungjawabkan, kecuali memang survei-survei politik gitu ya, sampelnya jelas, metodologinya jelas gitu, bukan hanya asumsi melihat satu variabel gitu kan, satu kasus, kemudian ratusan ribu atau puluhan ribu atau ratusan fakultas filsafat itu mengalami kebangkrutan hanya melihat satu kasus. Ini masih panjang, kita udah 14 menit ya. Mengalami kebangkrutan.
Nah, ya kan? Masuk nih ke ini dia menjelaskan filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu ya di sebuah fakultas. Lanjut ke kalimat berikutnya. Yang masuk ke jurusan filsafat bukanlah orang-orang yang istimewa. Bukanlah yang masuk ke jurusan filsafat bukanlah orang-orang istimewa, tapi umumnya mereka yang tak terima di jurusan lain. Gitu kan? Ya mungkin ini bisa lah dia istilahnya itu enggak generalisasi tapi secara umum gitu ya. Kalau aku pas waktu milih di filsafat Win Jakarta ya pilihan pertama filsafat, pilihan kedua filsafat, pilihan ketiga ya filsafat gitu. Tapi tetap gak istimewa. Tapi umumnya mereka diterima di jurusan lain agar bisa kuliah saja gitu. Jadi formalitas itu, kuliah formalitas. Nah, ini di tulisan berikutnya baru dia jelasin fakta yang dia temukan di Fakultas Filsafat UGM gitu ya. Jadi ada beberapa temennya yang ketika dia tanya ternyata memang orientasinya bukan masuk Fakultas Filsafat tapi orientasinya adalah masuk UGM. Dengan catatan dia memilih prodi gitu ya, memilih fakultas yang sekiranya minim peminat gitu ya. Jadi itu strategi akal-akalan maba aja gitu, calon mahasiswa untuk dapat diterima di perguruan tingginya, bukan di fakultas ya. Jadi fakultas merupakan sarana gitu ya untuk bisa masuk ke universitas itu. Karena memang high class gitu ya, excellent, kampus excellent gitu ya. Maka kalau masuk ke dokteran gue susah nih gitu ya, masuk ke fakultas A, B, C gitu kan, ke FISIP gue susah nih, ke ilmu pemerintahan gue susah nih. Makanya udahlah ini filsafat gak banyak peminatnya gitu kan, palingan saingannya berapa, yang penting alma mater gue UGM gitu ya. Nah itu dijelaskan di tulisan di postingan Lutfi Saukani di postingan berikutnya tentang filsafat. Dan karena memang tulisan postingan itu tuh hadir karena adanya reaksi netizen, komentator-komentator yang ada di postingan ini. Lanjut. Hanya sedikit mereka yang lulus dari Fakultas Filsafat yang menjadi filosof atau mampu berpikir filosofis. Sisanya entah kemana. Ini mungkin dia sedang mengabsen angkatannya gitu ya, teman-temannya gitu kan. Oh, ini benar nih jadi filosof gitu ya. Sering merenung gitu. Sering merenung, sering kata-kata puitis gitu, sering A, B, C gitu. Oh ini cocok filosof. Tapi sisanya itu ada yang entah kemana itu ya bervariatif. Ada yang mungkin jadi dosen, ada yang jadi PNS, ada yang jadi politisi, ada yang menjadi wirausahawan gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi istilahnya mah itu lulusan dari, jadi memang kalaupun semisalkan apakah harus semua mahasiswa filsafat harus jadi filosof, itu tuh itu kan pertanyaan mendasar kita masuk fakultas filsafat. Jangankan itu pertanyaan berat gitu ya bagi kita di alumni filsafat atau mahasiswa filsafat, ya susah untuk menjawab itu. Salurannya kemana gitu loh, tidak diterima di industri gitu kira-kira kan, apa salurannya fakultas filsafat itu. Nah dia mencoba untuk memberikan sebuah fakta gitu ya, fakta bahwa hanya sedikit mereka yang lulus dari fakultas filsafat yang menjadi filosof. Ntar kita tanyain siapa aja itu, satu siapa, dua siapa, tiga siapa gitu kan gitu. Sisanya entah kemana. Nah baru sekarang nih paragraf yang serius. Mengapa filsafat bangkrut? Ini pertanyaan filosofis, dia filosof nih. Nah kemudian dia jawab, salah satu penjelasannya karena filsafat sudah seperti agama, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tak penting atau memberikan jawaban yang tak ada pertanyaannya. Metafisika sudah mati sejak Immanuel Kant. Ya, abad 18 ya, abad 18 ya. Tapi isu-isu metafisika terus didiskusikan dengan tebak-tebakan yang semakin liar. Mereka membicarakan sesuatu yang tak perlu dibicarakan. Nah ini nih
Entah benar entah salah ya gitu maksud gue. Tapi ya itulah filosof gitu ya. Bahkan yang nggak penting juga ditanyain. Emang mempertanyakan hal-hal yang mendasar gitu loh. Itu kan prinsip dari filsafat, itu mempertanyakan sesuatu hal yang sebenarnya udah menjadi sesuatu yang biasa gitu. Matahari dari timur ke barat itu biasa berputar, rotasinya itu berputar biasa. Tapi ditanyain kok bisa gitu. Nah itu kan pertanyaan mendasar. Jadi memang akar dari filsafat itu adalah mempertanyakan sesuatu hal yang biasa aja, yang remeh-temeh, yang nggak perlu ditanyain juga ditanyain. Apapun itu. Ada batasan dalam pertanyaan? Nggak ada. Gitu. Nah ini Pisaukan ini mencoba untuk membatasi pertanyaan. Mungkin dalam bahasa dia itu udahlah, itu udah beres dibahas, ngapain lo bahas lagi, ngapain lo tanyain lagi, itu udah beres kok. Nah itu gak bisa, dalam tradisi filsafat gak bisa dibatasin seperti itu gitu. Gak bisa terkecuali dia memberikan sebuah arahan, ini loh yang harus dipertanyakan itu. Ya udah, list aja pertanyaannya gitu. List aja pertanyaannya apa aja yang harus ditanyain, ini yang boleh, ini yang gak boleh gitu kan. Jadi filsafat kalau dia tadi bahwa orang-orang mencoba untuk menganalogikan, memisalkan, menyetarakan gitu kan, atau menyamakan filsafat dengan agama. Dalam kasus ini dia menyamakan filsafat dengan fikih gitu ya. Boleh gak boleh gitu ya. Ya ngapain lo bahas lagi kunut udah beres itu. Lo ngapain ngebahas lagi telunjuk ketika tasahud gitu ya. Itu udah beres gitu. Itu masalah fikih. Fikih ngomongin masalah beres boleh tidak boleh, sunnah wajib gitu ya. Ini haram, ini halal gitu kan. Dalam filsafat gak bisa gitu loh, gak bisa dibatasin gitu ya. Nah, ini nih yang harus dianalisa dari paragraf ini, bahwa salah satu kebangkrutan filsafat adalah gitu ya. Pertama, karena filsafat sudah seperti agama gitu loh. Entah apa maksudnya gitu ya. Filsafat seperti agama. Artinya memang ada dua hal, ada filsafat, ada agama gitu ya. Agamanya juga ini masih belum dipastikan apakah agamanya mengacu kepada agama yang mana gitu ya. Kalau mengacu di Indonesia gitu kan, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu gitu ya. Dan masing-masing agama itu memiliki tradisi filosofisnya tersendiri gitu. Ada filsafat di Islam, ada ngomongin filsafatnya, di Kristen juga ada tradisi filsafatnya, di Hindu apalagi kan, baca Upanishad dan sebagainya gitu. Kemudian di Buddha, di Konghucu itu. Masing-masing mempunyai tradisi filsafat yang itu ada tema-temanya tersendiri. Nah gitu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tak penting. Nah ini karena gak penting gitu. Tugas filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan gak penting gitu. Atau mempertanyakan sesuatu yang gak penting gitu. Atau memberikan jawaban yang tak ada pertanyaannya. Nah ini nih gitu ya. Ini biasanya sih orang yang gak ada kerjaan, gak ada pertanyaan kok jawab gitu. Nah kalau ini pertanyaan lucu, pernyataan lucu gitu, dan memberikan jawaban yang tak ada pertanyaannya. Jadi kita lagi nongkrong gitu ya, sama temen gitu ya. Ternyata teman kita itu adalah mahasiswa filsafat, karena ingin menunjukkan bahwa dia sebagai seorang mahasiswa filsafat itu ya. Kemudian temennya lagi main gadget, ujug-ujug jawab gitu ya. Gue gak nanya apa panjing. Nah ini yang lucu gitu ya. Tapi kalau misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gak penting gitu ya, gak ada yang gak penting gitu, apapun gitu. Barangkali dari sekian banyak pertanyaan yang dia pertanyakan, entah itu penting, tidak penting, lain sebagainya, pada akhirnya kan terkualifikasi gitu. Saintis itu kan menemukan sebuah penemuan gitu ya. Ada yang menemukan gelombang elektromagnetik, ada yang menemukan teori gravitasi, ada yang menemukan teori relativitas, ada yang menemukan tentang singularitas gitu ya, tentang teori string gitu ya, bahwa alam semesta dan sebagainya itu tercipta melalui teori A, teori B, teori C gitu. Itu kan dari berbagai macam eksperimen, dari berbagai macam uji coba. Gak bisa seorang peneliti lagi nyoba, ini udah lo teliti, gak penting dicoba lagi gitu kira-kira. Gak bisa begitu gitu. Penting gak penting ya tanyain aja, jawab aja gitu loh. Barangkali dari sekian banyak yang gak penting ditemukan sesuatu hal yang
yang ini, yang apa, yang penting gitu. Metafisika sudah lama mati, ya kan, semenjak Immanuel Kant. Bacalah sejarahnya ya, sejarah filsafat Barat itu. Tapi isu-isu metafisika terus didiskusikan, gitu ya. Ya kenapa? Gak boleh, gitu kan. Dengan tebak-tebakan yang semakin liar, gitu ya. Nah, keliaran-keliaran itu kan bagus lah, semakin liar semakin bagus, gitu loh. Jangan terlalu serius berfilsafat itu. Mereka membicarakan sesuatu yang tak perlu dibicarakan. Oh, mungkin harus banyak. Oh iya, karena memang harus banyak perenungan filsafat itu. Harus banyak perenungan, harus banyak diamnya gitu kan. Supaya apa yang diucapkan itu terukur gitu ya. Dapat dipertanggungjawabkan. Nah, paragraf terakhir oke lah ya. Mereka membicarakan sesuatu yang tak perlu dibicarakan. Lanjut paragraf selanjutnya. Sebagian penggiat filsafat menggunakan filsafat bukan untuk berpikir, tetapi untuk menghamba pada agama. Kasuistik lah ya ini gitu ya. Dia melihat si A itu ya, yang fanatik terhadap agama tertentu, kemudian kebetulan dia mahasiswa filsafat gitu ya. Karena gue masih mengidentifikasi terminologi filsafat yang dipakai ini sebagai filsafat fakultas gitu ya. Gak mungkin dong gitu. Gak mungkin ada orang A mengatasnamakan agama ternyata bukan dari filsafat gitu ya. Sebagian penggiat filsafat, nah, tapi di sini ada penggiat, entah itu penggiat itu mengacu kepada mahasiswa filsafat, alumni filsafat atau apa dia. Karena seorang filosof gak mungkin gitu. Gak mungkin seperti ini gitu. Kalau filosof mengerti gak mungkin seperti ini. Nah, makanya kan di sini sebagian penggiat filsafat menggunakan filsafat bukan untuk berpikir, tetapi untuk menghamba pada agama. Nah, mungkin dia ada kasus tertentu lah ya. Dan saya memang gak sepakat dan gak usah lah disebut sebagai penggiat filsafat gitu ya. Dan menghamba tuh, apalagi menghamba pada agama gitu ya. Menghamba tuh pada Allah gitu ya. Kira-kira. Atau menghamba kepada sistem keyakinannya, entitas tertinggi dari sistem keyakinannya masing-masing gitu kira-kira, jika itu bukan agama Islam. Namanya bisa bermacam-macam gitu ya. Ada filsafat perennial, tradisionalisme, iluminasionisme itu ya, isyrokiyah gitu ya. Atau filsafat transendental itu kan, hikmah muta'aliyah dan lain-lain gitu ya. Gue gak paham lah dia mengurai filsafat perennial itu, contoh-contohnya ya. Bener gak sih gitu ya. Jadi orang yang ada di filsafat agama ya, filsafat perennial, kemudian tradisionalisme, iluminasionisme atau transendental ini, hikmah muta'aliyah ini, mereka menghamba pada agama. Ini perlu ini pernyataan serius itu. Jika contohnya adalah 4 ini gitu. Ini pernyataan serius. Harus diurai juga. Misalkan di iluminasionisme ini ada iluminasionisme gitu, isyrokiyah gitu ya. Ada tokoh utamanya kalau di Islam kan ada Syuhrawardi gitu ya, Al-Maktul gitu ya. Kemudian ada filsafat transendental, ini ada Mullah Sadra gitu dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu dijelaskan, nanti harus ada diskusi khusus itu ya dengan Lutfi Syaukani ini perihal pernyataan ini. Benar gak sih mereka itu menghamba pada agama gitu ya. Mereka sebetulnya bukan sedang berfilsafat, tetapi sedang berusaha meyakinkan diri bahwa agama dan metafisika masih masuk akal. Ya kenapa? Kenapa orang ingin mencari titik temu antara agama dengan filsafat dengan metafisika secara rasional? Emang nggak boleh gitu? Bagus dong. Jadi beragama secara dogmatis kita kritisi gitu ya. Secara taklid dikritisi gitu ya. Agama ya beragama secara membabi buta mengkritisi. Kemudian dikritisi lagi, tapi keren sebagai wacana kritisisme gitu ya. Sebagai pancingan bagi para pelakunya gitu ya.
baik itu di filsafat perennial, tradisionalisme, iluminalisme dan transendental ini, bahwa lo mencoba untuk mencari titik temu antara metafisika gitu ya dengan agama itu ya tadi ada masuk akal dan sebagainya. Ya bagiku ya biarin dulu lah gitu ya, biarin dulu. Mereka ini kan udah tahapan lebih lanjut itu, dari beragama secara dogmatis, beragama secara taklid itu loh, secara ikut-ikutan. Tapi ini berarti kan ada harus di-upgrade lagi gitu. Mungkin ini tujuannya mungkin baik gitu ya. Tetapi bahwa ini menjadi sesuatu hal yang buruk itu tar dulu gitu. Jangan dijustifikasi buruk dulu gitu. Masih masuk akal. Mereka berupaya membela sesuatu yang tak dapat dibela gitu ya. Nah, ini udahlah biarin aja kalimat ini, biarin aja lah. Mereka berupaya membela sesuatu yang tak dapat dibela gitu ya. Mungkin ada pernyataan dari Syekhuna Abdurrahman Wahid itu ya, Gus Dur, bahwa ya agama gak perlu dibela gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengotak-atik kata lagi gitu. Kalau Gus Dur bilang bahwa agama tak perlu dibela, nah dia ingin bilang bahwa mereka berupaya membela sesuatu yang tak dapat dibela gitu. Entah itu tak dapat dibela itu metafisikanya atau agamanya. Ini juga masih ambigu gitu ya. Lanjut. Alasan lain mengapa filsafat bangkrut, karena pelakunya tak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka berasyik masyuk dengan buku-buku filsafat kuno, tetapi tak menyadari bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang begitu dahsyat. Nah ini kalimat bagus gitu ya, kalimat bagus. Tetapi entah ini benar atau tidak gitu ya, kalimat ini benar atau tidak ya harus harus dianalisa dan dikritisi gitu ya, harus dibuktikan juga. Pertama, bahwa apakah benar bahwa pelaku dari orang yang berfilsafat, karena dia membagi terminologi filsafat ada dua, filsafat sebagai fakultas atau filsafat sebagai cara orang mempertanyakan sesuatu untuk mencari kebenaran. Ini belum dijelaskan filsafat mengacu kepada mana, tapi saya yakin ini filsafat mengacu kepada fakultas. Karena tadi banyak fakultas filsafat yang bangkrut katanya kan. Alasan lain mengapa filsafat bangkrut, karena pelakunya tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka berasyik masuk dengan buku-buku filsafat kuno, tapi tidak menyadari bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang begitu dahsyat. Jadi gini ya Bang ya. Jadi ya kan ya tergantung kurikulum. Pertama tergantung kurikulumnya. Ada gak di fakultas filsafat itu ya kurikulum tentang wacana ilmu pengetahuan? Biasanya ada gitu. Biasanya ada. Misalkan dalam wacana filsafat kontemporer gitu ya, atau ya, filsafat dan sains gitu ya. Nah, tetapi apabila yang dituntut adalah mahasiswa filsafat harus meneliti tentang syaraf gitu ya, ke ruang penelitian observasi gitu ya, kemudian harus meneliti tentang galaksi, penemuan galaksi terbaru gitu ya, kemudian meneliti tentang ruang angkasa yang mengembang atau mengempis gitu ya, mengempis, berkembang atau menyusut gitu ya, atau stabil gitu ya, atau meneliti apapun gitu ya, meneliti sesuatu yang bersifat saintis. Nah ini belum ada tuh, tak terfasilitasi. Terkecuali gerakannya adalah gerakan-gerakan individual. Si mahasiswa itu sendiri berinisiatif gitu ya, berinisiatif untuk melakukan yang di luar dari tugas dia yang ditentukan di RPS, di SAP gitu kira-kira ya. Nah, jika mengacu kepada fakultas sebagai filsafat sebagai fakultas gitu ya. Jadi kalau yang dituntut adalah mahasiswa filsafat gitu ya, tidak mengikuti perkembangan, mungkin mengikuti perkembangannya, dia tahu baca kok, apalagi dalam kecepatan informasi sejauh ini gitu ya, dia bisa membaca tentang teori ilmu syaraf gitu ya, neuroscience dan sebagainya gitu. Mereka mengikuti, tetapi apakah mereka meneliti, apakah mereka harus melakukan observasi di laboratorium gitu kira-kira? Ya abang neliti enggak gitu ya. Abang pernah neliti kan, abang taunya dari saintis itu gitu ya. Ya, dari saintis itu, dari yang meneliti itu. Gitu. Jadi memang ya ada
Saya cek di Fakultas Usuluddin UIN Jakarta gitu ya, di Fakultas Filsafat nggak ada laboratoriumnya gitu. Jadi perpustakaan, dan di perpustakaan itu ya disediakan turos gitu ya. Harus membaca literatur klasik gitu. Dan tergantung mata kuliahnya gitu. Dan tergantung mata kuliahnya. Karena yang dituntut adalah kebangkrutan dari Departemen Filsafat, dari Fakultas Filsafat gitu ya. Berarti kan yang dikritisi adalah si pemangku kebijakan, nomenklaturnya, bahwa sediakanlah kurikulum gitu ya, yang membahas tentang perkembangan biologi, perkembangan fisika gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan geografi dan sebagainya gitu. Itu disiapkan. Artinya memang sistemnya gitu. Sistem yang membatasi mahasiswa filsafat untuk belajar itu tok. Karena tadi jelas udah membagi dua pemahaman tentang filsafat. Satu sebagai departemen gitu ya, yang satu sebagai cara berpikir orang terhadap sesuatu demi menemukan sebuah kebenaran. Gitu. Jadi jangan menuntut sesuatu hal yang namanya juga disiplin ilmu gitu kira-kira. Ya itulah ya, jadi saya juga jadi terlebih gitu ya, maksud aku tuh, aku selalu gue selalu ngasih catatan begini, tuh filsafat kalau yang dikritisi adalah dalam konteks Indonesia, filsafat secara umum gitu ya, itu kan masih baru lah kita ketahui gitu. Kalau dari mengacu kepada masa kemerdekaan, dari siapa sih kalau orang Indonesia sebelum kita bisa mengakses literatur barat gitu ya, literatur barat itu baik yang berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, Prancis gitu ya, kemudian masuk ke filsafat Islam, bisa mengakses literatur Arab gitu ya. Kalaupun semisalkan gue sebagai pernah yang di mahasiswa filsafat, setidaknya filsafat Yunani misalkan itu kan kita ketahui gitu ya, buku-buku yang dari penulisnya yang paling sepuh katakanlah dari Bung Hatta itu ya, Muhammad Hatta, yang tentang dunia alam pikiran Yunani itu ya. Kemudian juga masuk ke sini baru bertaburan buku-buku filsafat secara banyak gitu. Kemudian juga kalau secara umum kita menemukan ilmu tentang peradaban dunia di Madilog dan Malaka gitu ya. Artinya memang filsafat itu masih baru gitu, masih secara umum ya, secara mayoritas orang Indonesia mengetahui filsafat itu masih baru gitu loh. Baru berapa dekade gitu kan, dari kemerdekaan sampai sekarang aja baru 70 tahun lebih gitu ya. Apalagi filsafat Islam mulai booming gitu ya tahun 70 akhir atau 80 awal, ketika Harun Nasution mencoba untuk menerapkan sistem pemikiran yang logis, rasional, dan itu spesifikasinya ke pemikiran Islam gitu ya. Itu di filsafat Islam aja masih beberapa dekade ke belakang kita mulai dilanjutkan oleh Aim Rashidi gitu, kemudian ada Cak Nur dan lain sebagainya itu, yang mereka melanjutkan roda estafet pemikiran Islamic Studies khususnya di filsafat. Cak Nur S3-nya juga ngambil filsafat gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak sepakat sebenarnya dengan statement ini. Sepakat sebagai sebuah autokritik kepada orang yang secara individual gitu kan, individual memiliki komitmen untuk menjadi seorang filosof gitu ya, bahwa ya betul harus mengembangkan sebuah tema pemikiran yang lebih komprehensif, yang lebih kontemporer gitu ya, atau sesuatu hal yang udah gitu kira-kira. Lo penemuan yang terbaru apa gitu kira-kira. Tetapi kalau yang dituju adalah di Fakultas Filsafatnya, nomenklaturnya gitu, nomenklaturnya harus dirubah gitu, harus difasilitasi gitu kan, supaya memenuhi tuntutan ini, bahwa mahasiswa filsafat itu udahlah, jangan ngomongin turos terus gitu ya, jangan ngomongin kitab kuning terus gitu ya, jangan ngomongin masalah. Nanti dijelasin lagi di paragraf selanjutnya dia. Misalnya gitu ya, dosen filsafat yang masih meyakini dan mengajarkan 4 fakultas jiwa dalam diri manusia yang diperkenalkan Aristoteles, yang dielaborasi panjang lebar oleh Ibnu Sina. 4 fakultas jiwa. Nah ini catatannya kayak gini nih.
Jadi saking semangatnya untuk mengkritik gitu ya, saking semangatnya untuk mengkritik gitu, Lutfi Syaukani ini sampai salah nulis, mungkin sebenarnya bukan 4 gitu, tapi 3 gitu ya. Ya, misalnya dosen filsafat yang masih meyakini dan mengajarkan 4 fakultas jiwa dalam diri manusia yang diperkenalkan Aristoteles dan dielaborasi secara panjang lebar oleh Ibnu Sina, turut menyumbang kebangkrutan. Jadi memang dia mengkritisi sesuatu hal yang dia paham mungkin ya, tetapi mungkin salah ucap di sini. Sebenarnya ada 3 gitu ya. Pertama ada fakultas fakultas jiwa itu kan disebut al-quwah gitu ya, al-quwah an-nafsiyah gitu. Ada al-quwah nabatiyah gitu ya, ada al-quwah hayawaniyah, dan ada al-quwah insaniyah. Ada 3 fakultas sebenarnya itu ya. Ada 3 fakultas jiwa, ada fakultas gue gak ngajarin ya, cuma klarifikasi aja. Mungkin kata dia juga ini karena tadi salah ketik, mungkin bukan 4 tapi 3. Ada jiwa manusia, ada jiwa tumbuhan, jiwa nabatia gitu ya. Jiwa nabatia memiliki 3 fungsi gitu ya. Itu dijabarin lagi. Kemudian ada jiwa ini apa, jiwa hayawania gitu ya, ada 2 kekuatan sebagai motorik penggerak gitu ya, dan apalagi mudrikah dan gerak dan pencerapan gitu ya, mudrikah dan hurikah, bergerak dan mencerap gitu ya, kalau fakultas hewan. Dan yang ketiga adalah fakultas insania atau yang disebut dengan an-nafs an-natiqah gitu ya. Udahlah, itu lewat, itu udah bisa dibaca di buku gitu ya. Salah ini ya. Mungkin Lutfi Syaukani di sini salah nulis, bukan 4 fakultas jiwa, tetapi 3 fakultas jiwa gitu ya. Karena memang terlalu bersemangat untuk mengkritisi fenomena filsafat ya, sehingga lupa bacaan-bacaan dia dan ajaran-ajaran dosennya. Dimafhumi. Nah, turut menyumbang kebangkrutan. Ya, enggak menyumbang kebangkrutan, anggap saja bahwa ajaran-ajaran itu sebagai stimulus saja, sebagai insight pengetahuan bahwa pernah ada pengetahuan seperti ini. Islam begitu kan, sebelum mengelaborasi, sebelum memberikan inovasi-inovasi, Islam harus mempelajari dulu pengetahuan-pengetahuan filsafat dari Yunani sebelumnya, kemudian apa yang bisa dikembangkan. Kemudian Islam ke barat, ke Andalusia itu ya. Kemudian dipelajari dulu apa itu sains yang berkembang di Islam, kemudian dielaborasi gitu kan, menuju abad pencerahan. Begitu kan, itu roda peradaban begitu. Kan apalagi tradisi di salah satu di NU lah ya gitu. Jadi memelihara yang baik yang udah ada, kemudian mengambil sesuatu yang baik gitu ya. Gitu aja. Al-muhafadzah itu. Jadi gak bisa menyumbang kebangkrutan itu. Ya minimal bukan bangkrut itu. Jadi ini ya, kalau sebenarnya ada hanya mengetahui pengetahuan sebelumnya gitu ya, dan tidak ada pengetahuan baru ke depan yang ditemukan, itu bukan bangkrut mungkin, tetapi ya udah stagnan aja gitu, nol gitu, balik modal gitu. Daripada penemuan, bagaimana mungkin dapat menghasilkan sebuah penemuan terbaru gitu ya, dikala dia tidak bisa mempelajari atau tidak diajarkan pengetahuan sebelumnya. Ini aku gak sepakat dengan pernyataan ini gitu. Turut menyumbangkan, ya biarin aja gitu, mempelajari apapun biarin aja gitu. Dan ini kan salah satu bentuk pengajaran dia ke kita gitu ya, bahwa ngapain dia juga ngasih tahu ke kita tentang pengetahuan ini, kan begitu. Berarti tulisan ini turut menyumbang kebangkrutan karena dia mengajari gitu. Jadi meskipun narasinya negasi gitu kira-kira, tetapi tetap aja gitu ya, tetap aja. Jadi seperti contoh, jangan pikirkan, ada 2 pernyataan. Pertama, pikirkan jeruk. Yang ada di pikiran tuh jeruk, itu positif kalimatnya. Ini jangan pikirkan jeruk. Dalam pikiran kita ya jeruk yang muncul, baik itu negasi maupun positif gitu kira-kira, itu tetap aja menghasilkan sistem tatanan pengetahuan yang sama itu. Begitupun dengan ini, meskipun negasi tetap aja itu. Dia mencoba untuk mengkritisi bahwa ajaran itu menyumbangkan kebangkrutan. Nah, lo lagi ngajarin gitu kira-kira. Apalagi ngajarinnya salah lagi, nyebutnya 4 bukan 3.
Terus menjawab, filsuf yang masih percaya keberadaan ruh dalam diri manusia atau hati atau qalb, sebagai satu mirip dengan kata-kata. Nah, terus kemudian dia lompat nih, ada lompat lagi, lompat pembahasan. Filsuf yang masih percaya keberadaan ruh dalam diri manusia atau hati, qalb, sebagai salah satu sumber pengetahuan, mirip seperti katak dalam tempurung. Nah, ini jadi zigzag, ada gerakan zigzag. Filsuf ini mengacu kepada mahasiswa filsafat atau filosof sejatinya, gitu ya. Filosof sejatinya yang tadi dia bilang bahwa saintis yang mempelajari itu filosof yang sebenarnya. Masih ada ambiguitas, gitu ya, keambiguan dari pernyataan filosof yang ini, istilah filosof ini. Jadi setelah tadi Aristo dengan Ibnu Sina disenggol sama beliau ini tentang fakultas jiwa, kemudian nyenggol ke filosof yang masih percaya keberadaan ruh dalam diri manusia atau hati, qalb, sebagai salah satu sumber pengetahuan, mirip seperti katak dalam tempurung, gitu ya. Jadi ngubek-ngubek di situ aja gitu kira-kira kan. Ya, ini bakal keliru dipahami, gitu ya. Statement ini bakal keliru dipahami. Aku yakin dia paham bahwa tentang epistemologi Islam semisalkan, gitu ya. Bahwa dalam epistemologi Islam itu nggak bisa hanya parsial memahaminya, nggak, bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari hati, gitu ya. Dari hadz, gitu ya. Dari pengetahuan non empirism, non rasional, gitu loh. Tapi ini pembahasannya epistemologis, masih bisa diperdebatkan ini sebenarnya itu. Apalagi sistem pengetahuan yang dirancang oleh Ibnu Sina kan. Jadi sistem pengetahuan tuh nggak seperti di Barat itu. Kalau Barat harus memilih rasionalitas atau berdasarkan dari fakta empiris, gitu ya. Kalau Barat kan piece a piece, berhadapan-hadapan. Tapi kalau Islam enggak. Masih bisa diperdebatkan gitu. Jadi apakah Islam percaya terhadap pengetahuan atau mengajarkan tentang pengetahuan empirisme, gitu ya? Ya, mengajarkan. Bahkan itu ada di dalam Al-Qur'an, itu kan. Dalam Al-Qur'an tuh ya, gue jadi ini ya, jadi mubalik. Allah Innallaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a summa ja'alnakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, itu dasar dari empirisme dalam Islam. Kalau teman-teman belajar tentang konsep pengetahuan nir, gitu ya, non pengetahuan dalam diri manusia ketika lahir, bahwa pengetahuan dibentuk atas realitas pengalaman manusia itu sendiri, gitu ya, dari fakta-fakta alamiah, gitu ya. Maka di Islam juga diajarin, gitu ya, bahwa ketika kita brojol, gitu ya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, summa ja'alnakum sam'a wal absara wal afidah. Ada penglihatan, pendengaran, itu ya. Afidah itu saya selalu mendefinisikan akal, itu ya. Tapi kalau yang lain kan hati. Tapi gak apa-apa, itu penafsiran. Gitu. Panjang lah itu mau di Islam itu ada empirisnya bisa dipelajari, gitu ya. Rasionalitasnya, kemudian ada pengetahuan yang bersifat isyrokiyahnya atau hikmah muta'aliyahnya menjadi sebuah satu kesatuan. Dan ternyata memang gak bisa dipisah-pisahkan, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengkritisi sistem pengetahuan yang bersifat iluminasionis, gitu. Jadi bersifat pancaran, gitu. Why? Kenapa? Karena dunia kedokteran dan biologi modern sudah membuktikan kekeliruan pandangan kuno itu. Tak ada yang namanya ruh dalam biologi modern. Jadi ya samalah kayak ini juga kan biasa aja bahwa kelompok-kelompok Dahriyun bahasanya itu juga udah selesai dibahas, gitu ya. Perdebatan klasik, gitu. Jadi kalau dia masih ingin meruntuhkan kepercayaan tidak ada ruh dalam biologi modern, ya dari dulu juga emang ruh pembahasannya ada di biologi, gitu ya. Jadi kan apalagi kalau udah ada pemetaan filsafat bahwa objek kajian filsafat ada dua, gitu kan, ada fisika, ada metafisika, gitu ya. Ya nggak nyambung pembahasannya.
objek kajian itu ada di objek kajian ruh ada di metafisika, objek kajian biologi ada di fisika gitu kira-kira. Nah ini tidak ada ini di sini, ya iya gitu, emang gak ada. Ya gak ketemu itu loh. Tapi gak apa-apa lah. Gitu. Itu apa? Tak ada yang namanya hati dalam sumber pengetahuan. Tar dulu gitu ya. Tak ada yang namanya hati dalam sumber pengetahuan, tar dulu. Ini tadi udah dibahas bahwa panjang lebar. Kita ngomongin epistemologi, jadi jangan dicampur baurin gitu. Ini lagi ngomongin apa? Kritik fakultas, ini kritik filsafat, ini kritik. Jadi ini memang karena memang sedang membangun argumen gitu ya. Jadi satu argumen juga melahirkan banyak pertanyaan kembali itu. Apalagi statementnya itu tidak ada pengetahuan tidak ada sumber pengetahuan yang melalui hati gitu. Dia mau ngomong apa? Pengetahuan itu dari empirisme gitu. Atau itu udah dari empirisme aja udah banyak yang mengkritisi gitu. Itu ya. Seluruh kerja tubuh manusia digerakkan oleh saraf dan semua terpusat di otak. Ilmu saraf Nelson membuktikan kesalahan seluruh uraian filsuf klasik dan pertengahan tentang manusia. Ini generalisasi lagi gitu ya. Kalau dituntut, coba buktikan benar gak secara keseluruhan terbantahkan. Pembahasan filosof klasik abad pertengahan abad modern tuh banyaknya minta ampun gitu ya. Yang dibahas oleh filosof itu, apalagi nih ya, jadi dalam filosof itu, dalam berbicara filsafat itu runut, ada fisik. Dan gue yakin Lutfi Syaukani juga tahu itu. Tapi memang karena bahannya ini lagi mengkritisi aja, tapi gak ada soal gitu ya. Ada logikanya dulu, ada fisikanya dulu, ada metafisika gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Jadi itu berjilid-jilid, kemudian hanya dengan satu penemuan atau dari satu bidang ilmu, itu ilmu syaraf, membuktikan kesalahan seluruh uraian filsuf klasik abad pertengahan tentang manusia. Manusia itu kompleks, ditinjau dari mana itu. Kalau ditinjau dari biologi ya apa yang ada ditinjau dari biologi, dari sosiologi, ini masalah approach gitu, masalah pendekatan gitu. Jadi apakah pendekatan biologi bisa menjustifikasi, meruntuhkan atau menggugurkan pendekatan sosiologi? Gak bisa. Pendekatan antropologi gak bisa juga gitu loh. Jadi memang ini generalisasi gitu ya. Generalisasi. Tak ada yang lebih ngaco dari klarifikasi Aristoteles tentang pembedaan 3 jenis makhluk. Nah kalau ini benar, tapi bukan jiwa. Tadi jiwa emang salah dia. Kalau 3 makhluk itu. Pertama, hewan, tumbuhan, dan manusia. Klarifikasinya diikuti dengan filsuf Muslim Kristen pada abad pertengahan. Ilmu taksomoni modern membuktikan bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia berasal dari satu kelompok dominan yang namanya satu sel, eukarya. Manusia berasal dari satu level kingdom dengan hewan, khusus hewan bertulang belakang. Dan jadi ini pendekatannya memang pendekatan fokus ke biologi gitu, kemudian ke ilmu neuroscience dan sebagainya gitu. Ilmu tentang sel, tentang DNA gitu ya. Biologi modern menjelaskan bahwa manusia adalah bagian dari binatang. Ia bersaudara dengan ragam jenis amfibi bla 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 dengan filsafat bangkrut karena para penggiatnya gagap dalam mengikuti pengembangan sains dan ilmu pengetahuan. Udah beres lah itu dia kan. Udah beres uraian dia. Pertanyaanku sekarang, jika pendekatan adalah pendekatan biologi gitu kira-kira, coba cek dari seluruh mahasiswa fakultas biologi, ada gak yang mengikuti perkembangan ini? Dia menuntut mahasiswa filsafat untuk melakukan sebuah pendekatan yang di ujungnya itu kan pendekatan biologi modern gitu kira-kira. Seluruh mahasiswa filsafat gitu ya, untuk bisa mengikuti cara berpikir ya. Jadi bukan anti bahwa tentang pengetahuan yang sedang dikembangkan di biologi modern, ya kita hormati gitu. Kita ikuti perkembangannya. Tetapi apakah kita ikut campur? Tar dulu, jangan semuanya juga, masing-masing harus punya spesifikasi bidang dan sebagainya gitu. Bahkan tadi pertanyaannya dibalikin lagi gitu. Cek aja seluruh mahasiswa biologi di seluruh Indonesia misalkan mampu gak mengikuti tuntutan ini? Semuanya bisa gak menjelaskan tentang teori-teori ini gitu. Belum tentu juga. Jadi sama seperti anak biologi ini sekarang bisa gak gitu belajar A gitu kan. Anak biologi jangan ngomongin ini, ngomongin tentang
fisika kuantum dong gitu kira-kira. Itu nggak bisa juga gitu. Masing-masing ada bidangnya gitu. Intinya masing-masing ada bidangnya, dan tugas kita adalah tetap merangsang gitu ya. Kalau pendapatku tetap merangsang cara berpikir mahasiswa di bidang apapun itu gitu. Di bidang apapun itu, di tarbiyahnya, kemudian di apapun itu, di ekonominya itu dan sebagainya, sehingga pada akhirnya menjadi mahasiswa itu tetap pada predikat dia sebagai mahasiswa tertentu, tetapi dengan cara berpikir yang kritis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu mungkin filosof yang sejatinya. Pada akhirnya filosof itu secara umum dapat dipahami, balik lagi kepada pertanyaan kepada definisi filosof yang esensial gitu loh. Bukan filosof yang dalam departemen. Nah, kalau ini cara berpikirnya, yang dikritisi adalah fakultas filsafat, tetapi muatannya adalah muatan yang harus diajarkan di fakultas biologi gitu kira-kira. Ya artinya kasihanlah mahasiswa biologi gitu ya. Tapi ini wacana kritis bagus, gue suka gitu ya. Tapi suatu-suatu gue pengen bikin tulisannya gitu ya. Lagi males nulis. Ada malesnya nulis itu. Ada malesnya itu. Jadi ini ditanggepin dengan tulisan atau dengan ya ini dengan au aja lah, dengan candaan aja gitu ya. Ini udah ada 1,1 ribu like, dislike atau apalah ini ya. Ada tanggapan 345 komentar, 191 dibagikan. Sehat selalu Bang Lutfi Syaukani gitu ya. Saya Dani Ramdhani. Salam. Yuk Abang sehat-sehat. Tetap harus memberikan stimulus pemikiran kepada kita-kita yang masih muda ini. Assalamualaikum.